Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Jamaah Masjidul Ikhwan, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Kembali kita berkumpul di kesempatan malam hari ini membahas kajian Arba'in An-Nawawiyah. Masih membahas hadis yang ke-37 dari kitab ini sampai pada faedah yang ke-8 dari faedah hadis tersebut. Langsung saja kita bahas tentang faedah yang ke-8, mudha'afatul hasanat, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu akan melipat gandakan pahala. Wa anal asla anal hasanah bi asyri amsalihha. Hukum asalnya perlipatan ganda pahala itu sampai 10 kali lipat. Hal ini sebagaimana kayak kita misalnya membaca Al-Quran satu huruf 10 dan lain sebagainya. Biasanya pahalanya itu 10. Walakin qad tazidu ila sab'ami'ati dha'fin wa ila at'afin katsirah. Akan tetapi terkadang bisa dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari 700 kali lipat. Ya, pelipatan ganda itu bisa sampai 700 kali, bahkan lebih dari 700 kali, sampai kita nggak tahu, unlimited, bahkan tanpa batas. Hanya Allah yang mengetahuinya. Wa mudha'afatu sawabil hasanat takunu bi umur. Bahwasanya pelipatan ganda pahala itu bisa dengan beberapa sebab. Yang pertama adalah pemilihan waktunya dalam beramal. Pemilihan waktu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu amalan, terkadang ada afdalnya di waktu ini dibandingkan waktu yang lain. Seperti misalnya Nabi SAW pernah bersabda tentang fi ashril awal min Zulhijjah, tentang amalan yang dilakukan pada 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Ini pahalanya lebih besar dibandingkan di amalan yang lain, ibadah di saat pada 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Kata Rasulullah SAW, ma min ayyamil amal as-salih fihinna ahabbu ilallah min hadil ayyam al-ashr. Tidak ada hari di mana amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dibandingkan hari-hari yang lain, yaitu hari 10 hari di awal Zulhijjah. Kemudian sahabat berkata, ya Rasulullah, apakah dia bisa mengalahkan jihad fisabilillah? Kata Rasulullah SAW, walal jihad fisabilillah, bahkan dia bisa mengalahkan pahala jihad fisabilillah. Berarti kalau misalnya masuk bulan Zulhijjah 10 awal, itu amalannya harus diperbanyak, seperti sedekah, berzikir, puasa, dan berbagai macam amal-amal di saat itu dilipat gandakan pahalanya, yaitu di 10 awal Zulhijjah. Begitu juga pada saat malam Lailatul Qadar, ini kita sudah paham semua. Allah berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti amalan di malam tersebut
setara dengan amalan selama 1000 bulan. Nah, jadi pahalanya lebih besar di waktu tersebut. Ya, di malam Lailatul Qadar, bulan Ramadan, hari Jumat. Kemudian juga seperti yaitu di 10 awal Ramadan. Nah, itu terkait dengan waktu. Kalau mingguan, waktu yang paling afdal Jumat. Ya, kalau tahunan, yaitu salah satunya adalah di bulan Ramadan, tepatnya malam Lailatul Qadar dan juga 10 awal dari bulan Zulhijjah. 10 awal dari bulan Zulhijjah, 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Baik, itu berdasarkan waktu. Adapun pelipatan ganda yang kedua itu berdasarkan tempat. Seperti Rasulullah SAW bersabda tentang sholat di Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, "Sholatu fi masjidi hadza afdalu min alfi sholah fiha siwahu ilal Masjidil Haram." Kata Rasulullah SAW, sholat di Masjidil Nabawi itu pahalanya 10 kali lipat dibandingkan sholat di masjid lain selain daripada Masjidil Haram. Masjid Nabawi 10 kali lipat, Masjidil Aqsa 10.000, sedangkan Masjidil Haram itu 100.000. Jadi beruntung orang yang bisa sholat di sana, karena amalan di sana itu pahalanya seperti sholat 1000 kali, bahkan 100.000 kali. Maka sayang kan kalau misalnya ke sana meninggalkan sholat di situ, lebih milih jalan-jalan misalnya. Kecuali memang maksudnya jalan-jalan sampai ketinggalan beberapa sholat. Lebih baik sholat di tempat tersebut karena pahalanya dilipat gandakan. Kita mau sholat 1 kali itu aja ngumpulin pahalanya lumayan ya. Bagaimana kalau 100.000? Dan itu dilakukan 5 waktu, bahkan seminggu, sebulan, dan seterusnya. Nah, ini salah satunya tempat. Ya, tempat, kalau ditanya tempat yang terbaik untuk ibadah seperti misalnya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kemudian berikutnya bi'tibaril amal. Terkadang juga tergantung dengan amal itu sendiri. Terkadang tergantung dengan amal itu sendiri. Hal ini berdasarkan hadis qudsi, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaihi." Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku cintai selain dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Nah, di sini para ikhwah sekalian, ada amalan-amalan yang dia lebih besar pahalanya dibandingkan dengan amalan yang lain. Tentu saja amalan wajib, kata Syekh, lebih besar pahalanya daripada amalan sunnah. Ya, tetapi dari jenis amalnya sendiri terkadang ada yang dia lebih besar pahalanya dibandingkan dengan yang lain. Seperti misalnya kita puasa di bulan Ramadan, ya tentu pahalanya lebih besar dibandingkan puasa di hari yang lain, dan seterusnya. Ya, intinya berdasarkan amal itu sendiri bisa menentukan pahala itu besar atau tidak. Kemudian keempat, bi'tibari amil, tergantung dari orang yang melakukannya. Terkadang orang yang satu dengan orang yang lain itu beda pahalanya, tergantung orangnya. Semakin orang itu bertakwa, semakin berlipat ganda pahalanya. Semakin orang itu ikhlas, tentu semakin besar pahalanya. Ya, jadi
Rahimakumullah. Jadi berdasarkan amalnya itu sendiri, orang yang beramal sendiri itu pahalanya berbeda dari satu dengan yang lainnya. Hal ini berdasarkan perkataan Rasulullah SAW kepada Khalid bin Walid ketika terjadi di antaranya perselisihan dengan Abdurrahman bin Auf. Kemudian beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Fa walladzi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum misla Uhud zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Kalau seandainya, demi jiwaku yang ada di tangannya, kalau seandainya kalian berinfak sebesar gunung Uhud emas, itu sama sekali tidak sama dengan infaknya sahabat, walaupun cuma satu mud atau satu genggam, bahkan tidak pernah menyamai infaknya sahabat setengahnya. Nah, jadi para sekalian, infak yang kita lakukan walaupun sebesar gunung Uhud emas, itu nggak akan pernah sama dengan infaknya para sahabat. Tentu saja beberapa sebab, keikhlasannya, kemudian mereka adalah perintis. Orang yang merintis itu lebih besar pahalanya dibandingkan yang melanjutkan. Karena orang yang merintis, dia menanggung, mendapatkan pahala dari orang yang melanjutkan. Orang yang merintis lebih sulit dibandingkan orang yang melanjutkan. Orang yang merintis juga ujiannya lebih berat daripada yang melanjutkan. Karena nggak ada orang yang mau. Untuk memulai itu sulit orang. Tapi kalau melanjutkan gampang, sudah jadi, tinggal dilanjutkan. Nah, jadi bi'tibaril amil, orang yang melakukan itu lebih besar terkadang daripada yang lain. Makanya para sahabat tidak bisa kita cela karena besarnya jasanya untuk Islam. Kalau nggak ada sahabat, agama ini nggak sampai kepada kita. Kalau nggak ada sahabat, kita nggak akan mengenal agama Islam. Makanya nggak boleh mencela mereka. Nah, jadi terkadang amalan itu bisa lebih besar pahalanya dari orang yang pertama kali. Makanya kalau misalnya antum pingin pahala yang besar, harus mengumpulkan sebab jariah yang paling besar, perintis yang pertama. Karena nanti yang melanjutkan akan meneruskan murid-muridnya, kemudian orang selanjutnya dan seterusnya. Sampai dia ketika meninggal dunia tetap pahalanya berlipat ganda. Semakin banyak orang makin banyak, maka tergantung orangnya. Tapi yang kelima, nah jadi kalau misalnya tadi kita mau pahala besar, ambil yang jariah, ya pahalanya lebih besar dibandingkan langsung habis, ya. Tapi yang kelima, yatafadul al amal bil ikhlas, ya. Maka yang kelima adalah amal itu berlipat ganda berdasarkan keikhlasan orangnya. Kata beliau, Validina salah satu rijal. Maka kata beliau, dalam amal ini, keikhlasan ini ada 3 macam orang, golongan yang pahalanya berbeda-beda. Rajulun nawabil amal imtisal amrullah, imtisal amrillahi azza wa jalla bitaqarrub ilaihi. Ada orang yang beramal semata-mata karena menjalankan perintah Allah dan dia ingin mendekatkan diri kepada Allah. Orang ini beramal karena memang rasa cintanya, ingin dekat dengan Allah, rindu sama Allah. Ada model yang seperti ini. Dia tidak mengharapkan, tidak teriming-imingkan dengan pahala. Intinya dia memang ingin dekat dengan Allah. Sehingga dia apapun yang dia lakukan, dia cuma ingin supaya dekat dengan Allah dalam rangka menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kelompok yang pertama. Wa akhar nawabil amal annahu yu'addi wajiban.
Ada kelompok yang lain, mereka beramal cuma sekedar menjalankan kewajiban. Dari kalau aku tidak melakukan, kalau aku jadi kafir, sholatlah aku di masjid. Kenapa kah sholat? Kalau aku tidak sholat katanya jadi kafir, sholatlah aku. Tapi dia bukan dalam rangka untuk taqarrub ilallah, ingin dekat dengan Allah, cinta, merindukan kepada Allah, cuma sekedar menjalankan kewajiban. Kenapa sholat di masjid? Bukan didasari karena ingin dekat dengan Allah, rindu, cinta, tapi dia ke masjid itu cuma takut nanti kalau tidak ke masjid nanti menjadi golongan orang yang berdosa, atau menjadi orang yang terancam rumahnya dibakar, atau karena kalau tidak ke masjid rasanya, ya intinya saya cuma ingin menjalankan kewajiban saja sebagai laki-laki, tapi sudah kalau wajiblah dikerjakan sudah. Nah ini golongan yang kedua. Wa qad yakunu kal adah. Yang ketiga, ada orang yang beramal cuma kebiasaan saja, tanpa ada niat apa-apa. Cari mendekatkan diri kepada Allah, merasa itu wajib juga enggak, kebiasaan saja. Orang misalnya ikut sholat id, kebiasaan. Orang puasa ikut puasa, kalau ada cuma kebiasaan. Orang ngafal Quran, ya kebiasaan karena sekolahku ngafal Quran, aku ngafal juga. Tapi nggak ada dalam dirinya ngafal Quran itu karena saya pingin dekat dengan Allah, saya pingin ini, enggak. Kebiasaan, setoran, kalau tidak setor nanti dikeruce, ya, atau nilainya jelek, cuma kebiasaan. Maka ikhwafin rahimakumullah, kelompok yang ketiga, ya, wasalis nawa syai'an minar riya au syai'an minad dunya. Tadi ya, kelompok yang pertama dia melakukan karena ketaatan sama Allah, ingin dekat sama Allah. Yang kedua, dia beramal karena menjalankan kewajiban, ya, dan cuma sebagai kebiasaan saja. Bukan kelompok ketiga itu, sebagai kebiasaan, dia jalan kewajiban sebagai kebiasaan, hanya adat. Yang ketiga, ada orang yang beramal karena riya, karena ingin cuma mendapatkan bagian di dunia. Ada tiga golongan dalam dalam dapat pahala orang tuh berbeda-beda. Jadi yang pertama karena taqarrub, ingin dekat sama Allah, cinta sama dia, ingin merasa dekat dengannya. Yang kedua cuma menjalankan kewajiban karena cuma kebiasaan, kewajiban dan kebiasaan saja. Yang ketiga adalah orang yang riya atau beramal karena ada keinginan dunia. Maka para ikhwan sekalian, dari tiga golongan ini, pahala yang paling sempurna adalah yang pertama. Yang pertama adalah yang paling sempurna pahalanya. Walihada yambagi lana wa nahnu naqumu bil ibadah an nastahdiru amrallahi biha wa nastahdiru mutaba'atil rasul fiha hatta yatahaqqaqa lana al-ikhlas wal mutaba'ah. Wa hunaka wujuhun ukhra fil mufadilah tadharu li muta'ammil wa mutadabbiril adillah. Maka yang bagus itu adalah kelompok yang pertama tadi, yang paling besar pahalanya, dia menjalankan ibadah itu karena ingin dekat dengan Allah. Supaya dia bisa dekat dengan Allah, ada rasa harap, ya, kepada Allah, rasa takut, rasa cinta. Bukan sekedar menjalankan kewajiban atau cuma menjalankan kebiasaan. Oleh karena wajib bagi kita untuk menjalankan ibadah ini, menghadirkan niat dalam hati dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah. Kemudian dihadirkan juga dalam hati kita dalam rangka mengikuti sunnah Rasul, mutaba'ah li Rasul, sehingga akan sempurna keikhlasan dan mutaba'ah. Ya, ikhlas karena Allah. Yang kedua karena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini ya. Jadi kalau misalnya mau berlipat ganda seperti itu. Dan juga
Tentu saja yang lain berdasarkan niat, menggabungkan niat, itu juga bisa melipat gandakan pahala antara satu dengan yang lain. Orang yang pergi majelis ilmu misalnya, datang kajian sini, dikumpulkan niatnya, tidak cuma satu. Pertama niatnya dia pingin dapat keutamaan ilmu. Yang kedua niatnya dia dapat keutamaan, saya gabungkan juga niat saya sambil nunggu waktu sholat isya, pahalanya seperti sholat. Kemudian ada juga niat yang lain, sekalian ngajak istrinya atau anaknya supaya ikut ngaji, ya. Jadi dia ada niat dakwahnya juga, ya. Kemudian dia kumpulkan niat yang beragam, sehingga niatnya dengan niatnya itu pahalanya lebih banyak dibandingkan yang dia datang cuma ngaji untuk dirinya sendiri, atau dia cuma ngaji untuk niatnya nuntut ilmu saja. Ya kayak gitu. Kadang kita bisa mengumpulkan niat itu, ya, dari niat. Mengapa mengumpulkan pahala dari niat? Bahkan perkara yang mubah yang gak ada pahalanya bisa dapat pahala gara-gara niat, ya. Orang yang bijak bisa menjadikan perkara yang mubah berpahala dalam segala sisi, sehingga pahalanya makin banyak dibandingkan dengan orang-orang yang tidak ngerti. Mereka cuma melakukannya berdasarkan kebiasaan. Sama-sama makan, tapi yang makan satunya berpahala karena niatnya, yang satunya nggak ada pahala. Yang satunya makan, dia mengucapkan bismillah, kemudian dia makan diniatkan dengan kenyangnya ini untuk ibadah kepada Allah, dia dapat pahala dari makannya. Yang satunya makan karena lapar, nggak dapat pahala. Sama-sama tidur, yang tidur satu dapat pahala, satunya nggak dapat apa-apa. Yang dapat pahala karena dia niatkan untuk dia bisa bangun cepat, bisa sholat sunnah, misalnya sholat witir, bisa tidak terlambat sholat subuh supaya kuat besok beraktivitas, maka dia berpahala. Yang satunya tidur nggak dapat apa-apa. Nah ini para wasikal subhanahu wa ta'ala. Jadi pahala itu, ya, bisa banyak akibat niat, ya, akibat tempat, akibat waktu, dan juga berdasarkan orangnya itu sendiri. Yang kelima adalah berdasarkan niatnya. Baik, itu faedah yang ke-8. Sekarang kita masuk faedah yang ke-9. Anna man hamma bisayyi'ah wa lam ya'malha kataballahu hasanah kamilah. Sesungguhnya orang yang berniat, bukan yang berkeinginan ingin melakukan suatu kejahatan, tetapi dia tidak jadi melakukannya, maka Allah catat baginya pahala yang sempurna. Ini adalah waqad marra tafsil dzalika fi asna'i syarh. Sudah saya jelaskan, kata beliau, penjelasan masalah ini, ya, kapan seseorang itu meninggalkan dosa yang menyebabkan dia mendapatkan pahala yang sempurna. Pahala yang sempurna itu, ikhwah, sempurna, ya, menyamai, bahkan menyamai amal itu sendiri, menyamai amal soleh tertentu seperti birrul walidain, bisa menyamai amalan sholat tahajud, sempurna, tergantung sisi apa yang dia tinggalkan. Misalnya dia meninggalkan dosa zina, zina kan dosanya besar banget tuh. Berarti kalau dia tidak jadi karena Allah, setara dengan amal apa Allah yang lebih tahu, ya. Maka yuhafinakumullah, syaratnya tapi dia meninggalkannya karena Allah, bukan kayak kemarin, bukan karena tidak jadi karena males atau tidak ada kesempatan atau lemah semangat. Baik, walakin sayyi'at minha al-kabair was-shaghair kama annal hasanat minha wajibat wa tatawu'at wa likulli minhal hukum was-sawab al-munasib. Akan tetapi kejahatan di sini ada yang dosa besar, ada dosa kecil. Sebagaimana
pahala atau kebaikan, juga ada amalan wajib dan ada amalan yang sunnah atau tatawu. Setiap jenis dosanya itu berbeda pahalanya. Nah, tadi saya bilang kalau dosa kecil tentu pahalanya berapa kalau kita tidak jadi melakukannya karena Allah. Kalau dosa besar tentu lebih besar lagi pahalanya, karena semakin besar dosa semakin kuat godaannya, ya. Maka ketika dia meninggalkannya, ya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun memberikan pahala yang sempurna. Kalau dosa kecil itu kan kadang memang, ya, kadang kita nggak sadar-sadar, ya, nggak sadar-sadar. Tapi kalau dosa besar itu memang godaannya terkadang lebih besar. Baik, demikian hadis yang ke-37, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita masuk hadis yang ke-38, hadis tentang wali, ya, hadis tentang wali Allah. Baik, hadis tentang wali Allah ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, hadisnya sahih riwayat Bukhari, Innallah ta'ala qal, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang dia memusuhi waliku, maka sungguh dia telah mengumumkan perang denganku. Nah, ini menunjukkan bahwasanya betapa Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai walinya. Kalau seandainya ada yang ganggu dia, ganggu wali Allah, memusuhinya, menyakitinya, berarti dia menyakiti Allah, dan Allah mengumumkan perang dengannya. Makanya hati-hati dengan wali Allah, ya, bukan wali murid, ya. Kalau wali murid juga hati-hati, kadang menakutkan, ya, wali murid. Baik, maka barang siapa yang dia melakukan itu, berarti dia, ya, mengumumkan perang. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, Allah menyebutkan tentang ciri-ciri wali Allah ini, sehingga kita bisa tahu kita ini masuk wali Allah apa tidak, atau cuma syukur-syukur lah, ya, jadi rakyat jelata, ya enggak. Tapi alhamdulillah, sekali lagi dari hadis ini barulah kita sadar wali Allah itu bukanlah kayak wali-wali songo, ya, bisa ngubah ini jadi emas, bisa ngubah duit daun jadi duit, bisa terbang, bisa menghilang, bisa sholat di Mekah, bisa berjalan di air, ya. Itu cerita khurafat kebanyakan, ya. Bukan seperti itu wali-wali Allah. Maksudnya bisa terjadi, tapi bukan harus seperti itu, harus memiliki karomah, kesaktian model yang kayak gitu, karena tidak butuh zaman sekarang wali-wali yang kayak gitu. Mau terbang, ngapain dia mau terbang? Kan ada pesawat. Kalau zaman dulu memang nggak ada pesawat, jadi walinya mungkin ditolong sama burung Garuda, sahur sepuh, ya nggak? Kita nggak tahu zaman dulu. Misalnya mau apa? Dia mau apa? Ya, zaman sekarang sudah tidak relevan dan tidak dibutuhkan untuk dia. Dan musuh dakwah juga bukan kayak zaman dulu, kayak Rasulullah SAW, kayak Ashabul Ukhdud, modelnya banyak tabib-tabib, banyak dukun, banyak tukang sihir, sehingga wali-walinya juga harus melawan para tukang sihir. Kalau sekarang musuh-musuh dakwahnya bukannya kayak gitu, maka tidak relevan dia harus bisa terbang, bisa jalan di atas pohon kelapa, akrobat, ya, tidak nyambung. Karena musuhnya wali-wali sekarang adalah para penyebar, para ulama para tokoh-tokoh yang menyesatkan umat, mengajak kebatilan, tokoh-tokoh yang mengajak kepada kesesatan, orang-orang kafir yang mereka melakukan propaganda, menyebarkan pemahaman-pemahaman yang salah. Maka kebanyakan wali-wali Allah zaman sekarang, mereka memiliki ciri-ciri adalah orang-orang yang diberikan karomah berupa keistiqomahan di zaman fitnah. Nah, itulah wali Allah zaman sekarang, istiqomah di zaman fitnah. Ini dijelaskan oleh para ulama. Karena yang dibutuhkan zaman sekarang istiqomah. Melihat fitnahnya yang dahsyat, kalau misalnya ada orang yang dia
tidak ikut arus. Orang-orang pada sibuk main TikTok, tidak ikut main TikTok. Orang-orang sibuk ini tidak ikut, dia tetap menjaga istiqomah. Ya, zaman sekarang ketika masyarakat banyak yang buka aurat, dia tetap dengan auratnya yang tertutup. Di zaman sekarang istiqomah dan kuat menghadapi fitnah, itulah wali Allah zaman sekarang. Karena ujiannya adalah lebih ngeri daripada ujiannya zaman dulu. Ujian zaman dulu tukang sihir, nenek sihir, ya enggak? Ya lawanannya ya wali-walinya juga bisa sihir, bukan sihir ya. Astagfirullah, wali kok bisa sihir? Wali-walinya juga karomahnya yang menandingi sihir. Antum lihat, mukjizat-mukjizatnya juga menandingi sihir. Mukjizat Nabi Musa, tongkatnya jadi ular. Mukjizat Nabi Isa, bisa ngobati orang. Nabi Ibrahim dan seterusnya. Ketika zaman Nabi Muhammad, maka mukjizatnya Al-Quran, bukan model sihir-sihir yang banyak. Karena dengan Al-Quran orang banyak masuk Islam. Karena musuhnya adalah penyesatan ilmu, dan itu relevan sampai akhir zaman Al-Quran. Untuk menyebabkan orang masuk Islam dengan Al-Quran, jutaan orang setiap tahun masuk Islam dengan sebab membaca Al-Quran. Itulah mukjizat yang nyata, bukan tongkat Nabi Musa. Nah, zaman sekarang juga sama. Dan juga di antara wali-wali Allah itu, subhanallah, mereka kadang memiliki ciri kalau zaman sekarang, karena dia semakin banyak orang yang tertarik dakwah dengannya. Ini salah satu ciri-cirinya. Banyak orang yang tertarik dakwah dengannya. Kalau ustaz-ustaz kita yang kibar tuh terkadang ada yang seperti itu, ya. Baik, wafidarakumullah, kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, senantiasa seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku cintai selain daripada yang aku wajibkan. Nah, berarti ciri-ciri wali Allah itu, dia nggak cukup dengan amalan wajib, dia menjaga amalan sunnah, seperti puasa sunnah, sholat sunnah, ya, sholat tahajud. Itu wali-wali Allah. Dia menjalankan sunnah, ngikutin hal-hal yang bisa Allah bikin cinta dengannya. Karena kalau cuma amalan wajib saja, maka itu masih kurang. Karena amalan wajib ini banyak kurang sempurnanya, maka dia harus disempurnakan dengan amalan sunnah. Nah, jadi kalau misalnya kita malas ngerjain amalan sunnah, cuma wajib-wajib saja, sholat cuma wajib, qobliyah ba'diyah nggak pernah, ya, cuma wajib puasa, cuma wajib, sunnah nggak pernah, itu bukan wali Allah. Syukur-syukur jadi wali murid tadi, ya, wali murid aja sudah alhamdulillah, ya enggak? Jadi seperti itu. Jadi dia harus dengan amalan sunnah, sehingga Allah mencintainya, cinta banget, dia tamak dengan amalan sunnah. Kalau bayar sedekah bukan cuma yang zakat wajib, tapi juga sedekah sunnah, tatawu. Kalau menuntut ilmu agama, tidak hanya menuntut ilmu agama yang wajib saja, tapi juga dia mempelajari yang sunnah dari ilmu agama untuk menambah ilmunya. Karena ilmu kan ada yang wajib, ada yang sunnah, ilmu agama itu. Baik, Allah. Kita lihat bagaimana kalau kita sudah jadi wali Allah. Allah berfirman, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang nawafil, amalan sunnah, sehingga aku mencintainya. Nah ini, jadi dia itu dengan amalan sunnah. Kalau misalnya dia amalan sunnah saja, sunnah Rasul yang sunnah aja nggak mau dia menjalankannya, bagaimana mau jadi wali Allah? Ya, yang makruh aja diterabas, yang haram diterabas, ya, ngaku-ngaku jadi wali Allah. Cuma modal keturunan Nabi misalnya, atau modal pakaiannya pakaian seorang wali, ya, pakai surban. Itu bukan ciri khas wali. Nanti saya menjelaskan masalah ini. Wali itu bukan yang model kayak gitu, pakai baju-baju yang harus kehususan ini, kehususan itu, ya. Nah ini wali Allah bukan seperti itu, harus megang tongkat, ya, kemana-mana pakai tongkat. Itu wali Allah.
Nah, ini nggak relevan megang tongkat, kecuali tongkatnya untuk apa? Untuk mukul orang atau mukul ular. Kayak Nabi Musa dulu ditanya, kenapa kamu ada tongkat? Nabi Musa bilang, ini untuk ngalau ternakku. Kalau ada ternakku yang bandel, aku pukul. Nah, dengan itulah tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Memang udah kebiasaan dia untuk melindungi. Misalnya kita masuk hutan, ada ular, ada apa, dengan itu melindungi. Jadi dah harus seperti itu. Wali-wali ciri khasnya harus pakai tongkat. Kecuali kita memang susah berjalan, ya pakai tongkat. Kalau kita jalannya sudah tegak, ya maka tidak perlu. Taib. Faida ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau seandainya aku sudah mencintainya, kata Allah, aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Ya, kalau misalnya Allah sudah mencintai seorang hambanya, walinya tadi, karena dia suka mendekatkan diri Allah dengan nawafil, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Aku akan jadi penglihatannya yang dia melihat dengan itu. Wa yadahu allati yabtishu biha. Aku akan menjadi tangannya yang dia akan memukul dengan itu. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan akan menjadi kakinya yang akan berjalan dengannya. Nah, ini jangan sampai salah pemahaman hadis ini. Sehingga kata mereka, para wali-wali itu memiliki pemahaman wihdatul wujud, ya, bahwasanya Allah itu ada di tubuhnya. Kenapa? Karena di sini disebut aku jadi pendengarannya, jadi penglihatannya, jadi tangannya, jadi kakinya. Berarti Allah masuk ke tubuh wali. Sehingga pemahaman wihdatul wujud seperti yang ma'ruf di kalangan tarekat sufi, ya, tarekat sufi yang ekstrim memahami adanya wihdatul wujud, Allah itu ada pada dirinya, bersemayam pada hambanya. Nah, ini pemahaman yang kufur, bahaya, lebih jelek dari pemahaman agama Nasrani, lebih jelek dari pemahaman agama Kristen. Karena agama Kristen hanya kepada Isa saja Allah berada, satu di antara tiga. Kalau ini lebih parah, kepada banyak orang wali-wali, nyebar-nyebar Allahnya di wali ini, wali itu, wali itu. Nah, ini bahaya pemahamannya. Tidak pernah Allah dipahami perkataan Allah ini dengan pemahaman wihdatul wujud. Tapi di sini akan kita jelaskan apa yang dimaksud aku akan menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya. Berarti Allah itu benar-benar bersama dirinya, membimbingnya, melindunginya. Matanya Allah lindungi, Allah jaga. Pendengarannya Allah lindungi, Allah jaga. Tangannya Allah bimbing, kakinya Allah bimbing. Nah, itu kalau udah jadi wali Allah. Itu yang kita inginkan, jadi wali Allah, bukan punya kesaktian, ya, bisa terbang, bisa menghilang, ya. Untuk apa maslahatnya kita bisa terbang, bisa menghilang? Untuk apa? Ya, gunanya apa bisa terbang? Ya, kadang aneh-aneh orang pengen terbang biar jadi wali, ya. Baik, berikutnya ciri-ciri wali Allah. Saking Allah sudah cinta sama dia, kata Allah, wala in sa'alani la'utiyannahu. Kalau seandainya dia meminta kepadaku, aku akan beri dia. Dia minta apa saja aku beri. Makanya orang wali Allah itu doanya mustajab. Makanya ketika dia berdoa, tidak relevan dia berdoa minta bisa terbang. Apa yang dia butuhkan saja, dia mau apa sesuai dengan masalah dia. Ketika dia dakwah, dia sering diganggu orang. Di zaman sekarang diserang, dia berdoa, ya Allah lindungi aku. Maka dia pun dilindungi dengan cara di zaman sekarang. Tapi apakah wali Allah zaman sekarang bisa menghilang, bisa terbang? Bisa jadi, tergantung apa yang dia butuhkan. Dan tentu saja ini bukan perkara yang harus bisa dipelajari. Karomah itu tidak dipelajari, tapi sesuai dengan kebutuhannya. Ketika dia berdoa, dia kepepet, dia dikejar orang misalnya. Dan itu bisa terjadi lagi nanti di zaman akhir zaman. Muncul wali-wali yang bisa tidak mempan dibunuh Dajjal, kemudian bisa begini, bisa begitu. Muncul lagi ketika sudah Dajjal muncul nanti. Karena musuh dakwahnya udah beda. Dajjal memiliki kesaktian, maka nanti wali-wali Allah juga sama, ya, bisa
tidak makan dalam beberapa hari. Nanti wali-wali Allah zaman sekarang, zaman Dajjal kayak gitu, karena mereka kesulitan ekonomi, ya, mempertahankan iman, maka mereka cuma makan dengan zikir, ya, mereka bisa kenyang. Kemudian mereka ketika dibunuh oleh Dajjal, ya, kemudian dia bisa tidak mempan. Ada nanti di akhir zaman. Kemudian wala ini sta'adani la uidannahu, kalau seandainya dia minta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan melindunginya. Nah, itulah wali Allah Subhanahu wa taala yang disebut dalam ayat hadis ini. Mudah-mudahan bisa dibaca. Langsung kita baca syarahnya. Baik. Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, man adali waliyan. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, ay ittakhadhu aduwan lahu, wa waliyullah azza wa jalla bayyanahu Allah azza wa jalla fil Quran. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, apa yang dimaksud dengan wali Allah? Allah bahas, Allah jelaskan wali Allah itu dalam Al-Quran, surat Yunus. Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wali Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak pernah ada rasa takut dan tidak pernah bersedih. Nah, ini Allah ceritakan wali Allah itu memang ujiannya berat, tapi mereka nggak ada rasa takut, khawatir, ya, dan juga tidak bersedih. Allah janji kepada wali-wali Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun, di mana mereka ini adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, ciri-cirinya adalah beriman dan bertakwa, secara khusus disebut dalam surat Yunus ayat yang ke-62 dan 63. Baik, insyaallah kita lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan akan datang. Wassalamu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.